أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل dawa sira Muhammad, katakanlah wahai Nabi Muhammad, innama yuha ilayya, innama angin sak mestine yuha den wahyuaken nggih ilayya maring ingsun Kanjeng Nabi, annama ilahukum, bahwasanya nggih bahwasanya sejatine ilahukum pangeran sira kabeh Tuhan kalian yaitu ilahun wahid, ya, Tuhan yang satu, Tuhan yang tunggal. Terus sudah dari awal, bahkan sejak ajaran para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya ajaran sama, ajaran akidahnya sama, ya, yaitu tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada satupun nabi yang mengajarkan kemusyrikan, apapun bentuknya, walaupun bisa jadi syariatnya berbeda. Di sini dijelaskan innama yuha ilayya. Jadi pada dasarnya Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah, yaitu berupa ajaran agar kula jenengan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahal antum muslimun. Jadi ayat ini, ya, secara umum ditujukan kepada semua manusia, tapi dalam konteks asbabun nuzulnya ayat ini disampaikan kepada orang-orang kafir. Jadi sebelumnya kan membicarakan tentang kemungkaran, ya kan, kembangkangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang suka menyekutukan Allah. Sehingga Allah dikatakan dawuh, ya, Allah dawuh Kanjeng Nabi Muhammad supados menyampaikan bahwasanya semua yang kami ajarkan ini pada akhirnya adalah bermuara kepada ajaran tauhid. Ajaran tauhid, bukan yang lain. Nah, dan di sini maka orang-orang yang sudah mendapatkan ajaran Rasulullah, ya, harusnya tidak melenceng dari ajaran Allah. Maka di sini fa in tawallau, nah niki. Fa in tawallau mongko lamun sira kabeh wong-wong kafir, ya. Fa in tawallau kaumpama lamun sira kabeh mengu, berpaling, menentang, mengingkari, ya kan? Tidak mengikuti ajaran Rasulullah yang mengesahkan Allah, maka fakul, katakan wahai Nabi Muhammad, kalau mereka orang-orang kafir tetap ingkar kepada ajaranmu, katakan wahai Nabi Muhammad, adzantukum, ya, adzana yu'dzinu, ya, itu adzan itu artinya pengumuman, okay, atau panggilan. Cara bahasanya Pak RW niku woro-woro. Ngaten, nggih. Terus panjenengan sing adzan suarane enak, nggih. Nah, itu panggilan yang isinya adalah sebuah pengumuman bahwa waktu sholat telah datang, ya. Kula jenengan sudah mendapat panggilan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam satu riwayat disebutkan, Bapak Ibu, bahwa di dalam kehidupan kula jenengan itu ada 3 panggilan, ya, ada 3 panggilan. Yang pertama panggilan sholat, adzantukum, ya, panggilan sholat, hayya 'alas shalah, lalu hayya 'alal falah. Yang kedua panggilan haji, man istata'a ilaihi sabila,
Terus kula jenengan harus merasa dipanggil Allah. Minimal kula jenengan merasa dipanggil untuk menunaikan ibadah umroh. Karena umroh itu haji kecil. Mau dengan travel apa, mau dengan biaya berapa, dengan cara apa, yang penting tidak bertentangan dengan agama. Nah, makanya sekarang kan banyak ya umroh yang biayanya talangan misalnya. Tidak apa-apa kalau memang secara syar'i dan tidak bertentangan dengan aturan agama. Ini yang kedua. Yang ketiga, puncak panggilan kula jenengan adalah panggilan sebuah kematian. Itu panggilan Allah yang tidak bisa dipungkiri. Di sini terkait dengan adzan tukum. Nah, ya, termasuk kula jenengan di dalam surah Ibrahim ayat 7, wa idz ta'adzana rabbukum. Nah, itu sama. Asal katanya sama itu. Dan ingatlah ketika Allah mengumumkan, ya. Ketika Allah memberikan satu panggilan kepada panjenengan. Wa ita'adzana rabbukum, ya. La in syakartum la azidannakum. Jadi untuk bersyukur itu wara-wara dari Allah. Bukan sekedar himbauan yang bersifat sederhana tapi luar biasa. Wajib kula jenengan cara kasarane ngoten. Bersyukur datang ngarsanipun Allah. Ya. Nah termasuk ini ketika orang kafir berpaling menentangmu wahai Nabi Muhammad, fakul adzantukum, maka katakan wahai Muhammad, adzantukum, saya akan mengumumkan kepada kalian untuk apa? Untuk memerangi kalian. Ya. Jadi adzantukum itu ai ghazwukum, ya. Ai qatlukum, untuk memerangi kalian. Ala sawa, ini hati-hati Pak. Kok disangkano Islam itu garis keras. Betul nggih? Jadi lanjutannya di sini ala sawa napa? Ing atase padha, seimbang, selaras. Maksudnya napa? Wis nek sampean dikandani gak gelem, dikandani apik-apik ya bangkang. Nggih, diluruskan malah ngajak perang. Nah, ngoten maksudnya. Maka adzantukum, saya pun akan mengumumkan kepada kalian, akan memerangi kalian sebagaimana kalian memerangi umat Islam. Berarti Kanjeng Nabi tidak akan pernah merangi orang kafir kalau orang kafir tidak memerangi Kanjeng Nabi. Umat Islam adalah umat yang damai. Agama Islam, agama yang mendamaikan. Jadi tidak ada agama radikal, Islam garis keras, tidak ada. Kecuali kalau Islam itu diperangi. Maka haram bagi kita umat Islam, jamaah sekalian, ya, untuk kemudian membuat kerusakan, ya, membunuh orang lain yang katanya gara-gara berbeda agama. Tidak boleh. Kenapa? Karena mereka damai dengan kita. Mereka bisa hidup berdampingan dengan kita. Mboten oleh, Pak. Aja meneh kok merangi, ngelokne mau mboten oleh. Aja mentang-mentang kula jenengan wong Islam terus ngalor ngidul ngendikan karo wong liya sing agamane gak padha. Kon kafir ya, kon musyrik. Ndak boleh. Nggih. Itulah yang dimaksud aja ngafirke marang liyane. Apalagi kalau mengkafirkan podo-podo Islami. Ngapunten Bapak, beberapa waktu lalu di Pamekasan nggih, mungkin panjenengan mirsani beritanya, coba ya, sampai direwangi merekayasa sebuah makolahnya, kata hikmahnya seorang ulama besar untuk melegitimasi kata-katanya bahwa acara ini dianggap bid'ah dan sebagainya. Bahkan ulama kita saja tidak melakukan itu. Ternyata tidak sesuai. Lah akhirnya kan ramai kan? Nah itu. Harusnya tidak boleh seperti itu, Pak. Lalu termasuk ngeten iki Bapak di bulan Rajab, nggih. Itu sering orang itu sing poso-poso Rajab itu ya dibuli lah, dinyinyir lah dan sebagainya. Ya, atau dilokno ngeten-ngeten. Itu sebenarnya tidak usah seperti itu. Karena memang puasa Rajab itu hadisnya banyak yang dhaif, walaupun juga ada yang dipakai untuk hujah boleh itu ada. Nah, karena itu afdhalul a'mal, tidak apa-apa.
Bagi yang melaksanakan puasa Rajab, ya monggo, sing gak yo aja ngelokno, ngoten lho. Jadi penak kok sajane. Gitu. Itu harus dijalankan. Maka disinilah fa in tawallau faqul adzantukum ala sawa. Jadi Kanjeng Nabi itu diperintahkan untuk memerangi orang kafir, ya, selagi orang kafir memerangi Kanjeng Nabi. Lek mboten nggih mboten. Oh nyatane Kanjeng Nabi bahkan pernah kok kerjasama dengan orang Yahudi, jual beli baju besi barang, gitu, tidak apa-apa. Itu seperti itu Bapak Ibu. Wa in adri, nah niki, niki cara kasarannya ayat berikutnya ini, wa in adri aqribun am ba'idum ma tu'adun. Ya, wong gak urung lho, tak perangi maupun tidak, wa in adri lan ora weruh sapa ingsun. In itu maknanya ma itu maknanya tidak. Okay. Wa in adri lan ora weruh sapa ingsun Kanjeng Nabi. Aqribun ana ta cedhek, apakah dekat, ambaidun atau apakah jauh, matu adun apa-apa yang dijanjikan kepada kalian. Apa-apa yang diancamkan kepada kalian. Wong kafir kasarane ini. Kon percaya ya karepmu. Gak percaya ya sak karepmu. Tapi sing jelas dekat maupun jauh ancaman Allah pasti akan terjadi kepada kalian. Ancaman Allah, siksaan Allah, azab Allah dekat maupun jauh, cepat maupun lambat akan diterapkan ya untuk kalian. Kalau kalian masih membangkang, fa in tawallau, ya kan, masih mengingkari bahkan memerangi. Itu seperti itu. Mengenai masalah nanti diperangi ataupun tidak, itu hanya sebuah ikhtiar untuk melawan mereka, untuk mengkonter peperangan dari mereka, tantangan-tantangan mereka. Tapi yang jelas diperangi maupun tidak, gitu, maka mereka tetap akan mendapatkan azab Allah. Entah itu di dunia, apalagi di akhirat. Aqribun am ba'idum ma tu'adun. Yang maha tahu siapa? Innahu sak temene Gusti Allah iku ya'lamul jahra. Napa? Yang maha mengetahui. Mengetahui napa? Al jahra, ing sesuatu yang nampak. Jahar, gitu. Kata-kata yang keras, minal qauli, dari ucapan. Orang mengucapkan kebencian baik secara keras, gitu, maupun secara pelan-pelan, Allah maha tahu. Yeah. Orang menistakan agama Allah terang-terangan maupun tidak, benci kepada agama Allah terang-terangan maupun tidak, Allah maha tahu. Yeah. Ngapunten Bapak Ibu, ini menggambarkan kangge kula jenengan bahwa apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, yang panjenengan dakwahkan melalui kajian ini, gitu, termasuk pemirsa di YouTube kami, di Facebook kami, ini tetaplah istiqomah dalam kebaikan. Masalah responnya orang lain mau bagaimana, urusan mereka. Innahu ya'lamul jahra minal qaul wa ya'lamu ma taktumun, dan Allah yang maha mengetahui terhadap apa-apa yang kalian sembunyikan. Ditutup-tutup ana kaya apa, Allah maha pirsa. Nek dawuh jenengan Allah mboten sare, kan ngoten. Gitu. Kebaikan, keburukan, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, Allah pasti akan menunjukkan. Ngoten. Loh jangankan itu, Gusti Allah kok, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kabeh mawon iku mangke aja meneh kok perbuatan kula jenengan yang terang-terangan maupun sembunyi. Wah, antara hidup dan mati itu loh. Allah tahu dan akan memberitakan semuanya. Nggih. Wis saniki ngeten iki nggih, kula mbatin napa mawon. Mungkin panjenengan mboten pirsa. Tapi Allah maha tahu. Ngeten. Nah, oleh karena itu, karena semuanya sudah diketahui Allah, Allah yang maha tahu terhadap apa yang diucapkan maupun apa yang dirahasiakan, itulah maka kula jenengan untuk sekedar istiqomah di dalam kebaikan.
Kados panjenengan ngeten iki Bapak, Masya Allah. Ngejak tiang-tiang untuk ngaji gitu, untuk bersama-sama napa niku mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wis ngoten niku pokoke diajak mawon. Nggih, diajak mawon. Dene kok ajakan panjenengan, nggih, saran panjenengan diikuti, ya alhamdulillah. Dene tidak, ya sudah, wallahu alam. Seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Allah yang Maha tahu apa yang menjadi ucapan mereka, maupun apa yang disembunyikan mereka. Orang kafir, terutama ayat ini ditujukan juga kepada orang munafik. Orang munafik itu mau terang-terangan menipu Rasulullah atau tidak, Allah yang Maha tahu. Ngapunten Pak, tiang niku nek kadung munafik nggih, wajahnya manis, hatinya pahit, kayak diri kedondong. Kedondong niku jabone alus kinclong gitu. Ternyata jerone songot-songotan ndak karo-karuan. Lebih baik duren. Nggih. Wah, nek duren itu Masya Allah. Direwangi pesta duren teng Wonosalam munggah mawon. Jabone ketoke napa lincip-lincip, tapi jerone luar biasa. Termasuk kolesterolnya juga luar biasa. Gitu. Lha niku ngapunten para jamaah. Ini maka kula jenengan sing penting istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam bersama-sama menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa in adri, nah nek wis kuwabeh diketahui Gusti Allah, wa in adri lan ora weruh sapa ingsun. Termasuk juga saya Muhammad ndak tahu. La Allahu fitnatul lakum. Apa ya kira-kira apa yang menimpa kalian itu sebagai ujian apa cobaan atau siksaan, saya tidak tahu apa-apa. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kula jenengan ngapunten ketika diberikan satu ujian, kesengsaraan misalnya atau kemiskinan, rasa sakit umpama. Itu kan wa in adrila Allahu fitnatul lakum. Aku pun tidak tahu. Oleh karena itu, terkait dengan ayat ini kalau dihubungkan dengan konteksnya kalau jenengan saat ini, orang yang terkena musibah itu kan macam-macam, Pak. Dan itu semua yang tahu hanya Allah. Apakah musibah itu sebagai azab? Ya, tentu bagi orang-orang kafir. Atau mungkin musibah adalah sebagai satu peringatan bagi orang-orang muslim yang berbuat kefasikan. Atau mungkin kados panjenengan azab atau musibah ini sebagai peningkatan derajat kangge orang-orang beriman. Itu luar biasa. Itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi sendiri tidak tahu. La'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Ya, atau bisa jadi keenaan-keenaan ya yang menurut orang-orang kafir dengan kemewahan dunia itu sudah segala-galanya. Tapi toh pada akhirnya kan ilahin. Ya kan? Ada batasnya. Ngaten, berbeda dengan orang beriman. Kados panjenengan, mungkin nikmat sesaat di dunia karena keimanan panjenengan, maka akan mendapatkan kemuliaan, kenikmatan yang ada di surga selama-lamanya. Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi diberikan kenikmatan di surga itu Masya Allah ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada panjenengan. Wah, luar biasa, Pak. Ya. Mangan enak ya enak temenan. Enang dunya ngono mangan sate enake paling ya pas lewat nang kerongkongan, Pak. Nek kelewat nang tenggorokan ya wis lain rasane. Ngono ku jenengan tenggene kamar mandi, teng toilet mungkin medale nggih pun mboten rupa sate. Wis rupane ndak karu-karuan. Nggih. Jenengan mantun dahar bebek sinjai umpama. Engko metune masa ya terus sotange bebek kan mboten. Itu. Ya, itulah kenikmatan dunia, hanya sesaat, hanya sementara. Disinilah Bapak Ibu, wa mata'un ilahi. Wong kafir niku karena kekafirannya, karena keingkarannya, kalau terjadi kesengsaraan, kenistaan, kemiskinan, rasa sakit, cobaan dan sebagainya,
itu menjadi sebuah azab persekot di dunia. Belum lagi nanti di akhiratnya. Tapi kalau orang Islam, ya, karena orang kafir itu kan kalau toh nikmat, ya nikmatnya sesaat itu tadi, ilahin, ada batasnya. Tapi kalau orang beriman, nikmat di dunia insya Allah juga nikmat yang bisa disyukuri, membuat kita bahagia. Gitu? Nah, ketika orang kafir, ketika kenikmatan di dunia, mereka seakan-akan segala-galanya sampai menghalalkan segala macam cara. Tapi kalau orang beriman, boten. Ini nikmat dari Allah disyukuri. Raketang banyu putih, ngaten nggih? Masya Allah. Itu disyukuri. Alhamdulillah. Masa ngombe sakmene ya bismillah. Alhamdulillah. Niku yang iman, Pak. Sehingga dengan alhamdulillah atau dengan dimulai dengan bismillah, ini ada keterlibatan Allah kepada panjenengan semua. Beda dengan orang kafir, Pak. Hanya ilahin itu tadi. Nah, panjenengan orang beriman sudah di dunia menikmati karunia Allah. Gitu? Karunia Allah yang diberikan panjenengan untuk sebagai sarana prasarana. Tadi saya tanya sama bapaknya, sama Pak Ridwan itu. Wah, sajadahnya dipasang lagi. Ini luar biasa. Iya, karena yang apa? Si jariah minta dipasang. Itulah kenikmatan. Betapa bangganya loh Pak, seneng loh Pak, ya kan? Ridho bayangkan melihat sajadahnya dipakai panjenengan ngaji, dipakai panjenengan sholat, zikir, pahalanya mengalir. Itu seperti itu Bapak Ibu. Itulah bedanya ketika seorang manusia antara kafir dan mukmin itu, kalau kafir menerima nikmat yang diberikan Allah hanya sebagai istidraj, pengelulon, dilulu kali Gusti Allah, ilahin, nanti ada batas tertentu, nek wis ngono entek wis. Nggih, makanya jenengan nate mirengaken nggih. Wong Islam nek wong mati kan sedo gitu. Sedo, siksane pun bakdo. Gitu, ujian-ujian sudah selesai. Nek wis biasa-biasa aja, mati nikmate ganti. Ngono. Panjenengan kagungan dalem, punya rumah bagus. Ditinggal mati engko yo ganti anak-anake sing rebutan kadang-kadang. Nggih, jenengan bojone ayu moblong-moblong gitu. Kaya grandong kok jenengan tinggal mati ya digondol. Digondol wong lho ngono iku mati. Nikmate ganti. Lah nek wong kafir mate. Nikmate entek. Yang selama ini wah diskotik goyang dombret, wah koyo yo ngono, ya kan? Sampeyan perasaan itu orang-orang yang tidak beriman. Mus koyo ya. Delon mungkin ampun sedo, mau ampun mati, mau jadi apa? Ora usah ngenteni mati wis tuwek wis ora iso goyang. Wong iso joget kan gara-gara isih enom niku to, Pak. Enom nek sakit ya ora iso. Saya enggak pernah lihat orkes dangdut sing goyang nang panggung itu wong sing lagi sakit boyoken gak ono. Sakit diare terus joget nang panggung gak ada. Ya. Apa gara-gara terus pas loro terus nyanyi cita-cita terus sakitnya tuh di sini di dalam dengkulku. Lah kena rematik. Asam lambung, asam urat. Gak bisa, Pak. Itulah kadang-kadang karena diberikan nikmat yang sesaat banyak orang manusia yang kemudian tersesat. Kenapa? Karena tidak bisa menerapkan nikmat Allah itu. Berbeda dengan umat Islam. Orang-orang soleh diberikan nikmat sehat, berangkat untuk sholat. Oke? Diberikan rezeki yang berlipat, berangkat untuk zakat, infak. Nah, mengke terus hasilnya karena ini mazraatul akhirah, dipanen teng akhirat nanti selama-lamanya. Oke, Allahumma amin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan, di ayat terakhir ini ya, di ayat terakhir niki Kanjeng Nabi terus matur datang Gusti Allah. Qala Rabbihkum bil haqqi wa rabbunar rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Ya. Pada intinya di akhir surah Al-Anbiya ini Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, qala ngendika atau apa ya, matur lah ya. Matur sapa Kanjeng Nabi. Basa Jawa soalé anu Pak, ndak ngecakne niku benten-benten nggih. Ya Allah, kula riyen niku nek dereng ngerti basa Jawa niku ya kabeh tak gebyah-uyah. Ngapunten Pak Yai kula badhe dahar. Wong atase santri karo kiai kok badhe dahar.
Jadi padha-padha mangan ngoten niku. Jenengan nek basa karo wong sing sak ndukure, ya monggo Pak, maem kula badhe dahar iku kuwalik. Gitu. Ngoten. Lho adus niku lho adus gitu. Lho niku nek wong sepuh ya monggo Bapak kula aturi siram. Ngono. Nggih, Bapak monggo sare, Bapak monggo siram. Lah nek kula ya adus ngono ae. Aja kok malah Bapak sare kula siram yo kembleh kabeh. Hebatnya basa Jawa niku ngoten lho Pak Ibu. Lah niku kula niku kadang-kadang kuwalik-walik. Nek kula matur kali jenengan, ya mboten pareng to saya ngendika dhateng panjenengan. Niki terlalu melip. Kula matur dhateng panjenengan. Panjenengan ngendika, lha ngaten. Padha-padha ngomong ya dawuh ngendika kan ngoten gitu. Nek Allah dawuh, Kanjeng Nabi ngendika, ngoten. Dalam bahasa Indonesia rada berbeda. Allah berfirman, Muhammad bersabda. Ayo kula jenengan ya ngomong ngono ae wis, potongane kula jenengan. Ngoten. Nggih. Niki hebatnya makanya kula kadang-kadang kuwalik-walik niki nek matur kali panjenengan ngapunten ingkang kathah. Nggih. Qala matur sapa Kanjeng Nabi dhateng Gusti Allah, Rabbi duh Gusti. Nggih, duh Gusti uhkum. Nah, nggih. Nutulung ya Allah panjenengan putusi. Panjenengan tentukan hukum. Ya. Jadi ini benar-benar menjadi takkid Bapak Ibu sebenar-benarnya. Mutusi hukum terhadap orang kafir dan orang mukmin sebenar-benarnya. Ya. Ini tujuannya adalah litakkid atau lil mubalaghah. Saking pentingnya kebenaran. Okay? Saking urgennya sebuah keputusan yang mengandung sebuah keadilan. Karena takutnya nanti ada campur-campuran. Okay? Kados dawuh Roma Irama niku, gitu. Yang benar di penjara, gitu. Yang salah tertawa. Apa terusannya lali aku. Dengar tadi Pak. Oke, itu hukum dunia. Sehingga ada yang menyampaikan tumpul apa itu? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nek wong cilik itu langsung jret. Nah ini. Ngapunten, ini hukum dunia. Oleh karena itu ini penegasan Rabbihkum bil haqq. Wa Rabbuna Rahman. Nah, wa Rabbuna lan utawi pangeran kita kabeh Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Kenapa Maha Pengasih? Karena dengan Ar-Rahmannya Allah berkenan memberikan nikmat baik orang kafir maupun orang yang beriman. Maka dia pakai kata Ar-Rahman. Jadi waktu di dunia ini orang merasakan nikmatnya sama, Bapak. Panjenengan mangan sate kambing, sing mangan wong kafir ya padha rasa sate, sing mangan wong iman ya padha rasa sate. Ndak mungkin, ya, gara-gara jenengan beriman terus padha-padha tuku sate, jenengan sate tapi rasa McD atau hamburger, sing wong kafir terus rasa tempe, mboten. Mesti sama. Cuma nanti di hadapan Allah, Rabbihkum bil haq, ada satu keputusan. Nah disinilah Ar-Rahman yang diminta Kanjeng Nabi, wa Rabbuna utawi pangeran kula panjenengan kabeh niku Ar-Rahman yang Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya. Al-Musta'an sing patut dadi tempat pertolongan. Niku Al-Musta'an. Makanya jenengan di surah Al-Fatihah itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya dikengken ibadah datang Allah, ya dipersilahkan untuk nyuwun pertolongan datang Gusti Allah. Al-Musta'an. Terutama nyuwun pertolongan datang Allah Subhanahu wa taala ala ma tasifun ing atase perkara napa kemawon tasifuna kang padha nyipati sira kabeh ing ma. Tasifun ini kalau ditujukan orang kafir, itu orang kafir menyifati Gusti Allah itu kan seakan-akan Allah itu tidak ada. Kalau ditujukan orang musyrik itu menyifati Gusti Allah. Allah punya saudara, Allah punya anak, Allah punya teman, ya Allah punya sekutu. Dan itu semua yang disifati oleh manusia itu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala biar Allah nanti yang memutuskannya.
Nah, dene kok kula jenengan ayat ini ditujukan panjenengan, berarti Allah yang akan menolong panjenengan dengan pahala yang berlipat ganda datang panjenengan karena keimanan panjenengan sehingga menyifati Gusti Allah dengan sifat yang menjadi satu kewajiban bagi Allah. Yang disebut dengan sifat wajib yang ada 20, wujud, qidam, baqo dan seterusnya sampai mutakalliman. Di samping itu juga ada asmaul husna. Mulai dari asmaul husna itu ya silakan fad'uhu biha, bisa dipakai untuk berdoa. Ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Rahman, ya Rahim. Itu doa semua. Panjenengan kepengin sugih, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Jadi pun paringi rizki. Ya Wahhab, ya Wahhab. Jadi pun paringi karunia kali Gusti Allah. Ya Alim, ya Alim. Ben kula jenengan ngerti kebenaran, ngerti ilmu dan wawasan. Kula ngaten niku Bapak Ibu. Nggih, niki lah jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga di akhir surah Al-Anbiya ini, nggih, kula jenengan masyaallah, nggih, luar biasa dari 112 ayat di surah Al-Anbiya ini, mangke kula jenengan terus dilangkahkan kepada surah Al-Hajj. Nggih. Al-Hajj ini maksudnya apa? Bahwa kula jenengan pada akhirnya akan mendapatkan panggilan haji. Panggilan hajinya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kula jenengan al-hajju Arafah. Haji itu di padang Arafah. Padang Arafah itu sane-pane kula jenengan teng padang mahsyar. Artine kula jenengan wong urip bakale mati. Mulane golek sangune mati. Iki Bapak Ibu. Nah, di akhir surah Al-Anbiya niki nggih minimal ada 10 ya, 10 kesimpulan, 10 isi kandungan makna yang ada di surah Al-Anbiya. Ingkang sepindah inggih menika bahwa di dalam surah Al-Anbiya niki menjelaskan tentang ya adanya seluruh penciptaan Allah ya. Seluruh penciptaan Allah, langit dan bumi, sak lumaing bumi sak kurping langit gitu. Nah niku insyaallah semua akan binasa. Ya, kecuali Gusti Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua makhluk Allah pasti akan binasa. Ya, cepat maupun lambat. Tidak tahu dengan cara apa. Yang kedua, surah Al-Anbiya niki menjelaskan bahwa semua nabi, semua rasul, saya katakan nabi itu karena gini Bapak Ibu. Ada seorang yang diberikan wahyu tapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya, yaitu nabi, gitu. Kalau rasul diberikan wahyu menyampaikan kepada umatnya. Nah, terlepas itu mau disampaikan maupun tidak, yang jelas nabi dan rasul, apalagi rasul yang harus menyampaikan wahyu kepada umatnya, itu semuanya mengajarkan tauhid. Tiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sing nomor sekawan, nomor 4 menjelaskan bahwa cobaan yang diberikan Allah kepada setiap manusia itu bisa berupa kebaikan maupun keburukan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Gusti Allah nguji kula jenengan itu bisa dengan kebaikan, bisa dengan keburukan. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menyedihkan. Semuanya pada hakikatnya cobaan. Semua pada hakikatnya ujian. Ngaji ngeten niki ujian, Pak. Kita jenengan soge niku ujian. Nggih, asykur am akfur, syukur napa kufur niku mau. Iku. Ingkang nomor gangsal nomor 5, surah Al-Anbiya ini mengisahkan, menceritakan, meramalkan tentang akan adanya hari kiamat yang datangnya tiba-tiba, mendadak, ujub-ujub. Apalagi sekarang, Pak, banyak orang yang matinya mati mendadak. Hati-hati. Sapa ngerti pas kula jenengan lagi goyang-goyang nang warkop, tiba-tiba digoyang sama malaikat Israel. Ya, muga-muga sedo kula jenengan nek jare hadis Kanjeng Nabi niku, tiyang niku sedo niku tidak jauh-jauh dari kesehariannya.
Muga-muga kalau jenengan karena kesehariannya ngaji jamaah memakmurkan rumah Allah Masjid Nurullah, insyaallah sedane mboten jauh-jauh saking daleme Gusti Allah. Nggih, yaitu Masjid Nurullah. Sapa ngerti pas panjenengan maca Quran gitu. Nun sewu misalnya nggih, wong tak maca gerutal-geratul. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul bar. Terus bar temenan. Arab ini yakadul barku yahtahu absaru. Kesulitan. Yakadul bar. Lah kok malaikat Israil teko langsung sret bar temenan. Umpama. Nggih, tapi ini sojo muga-muga jenengan panjang umur sehat walafiat nggih. Amin. Mau panjang umur sampai berapa ini? Ya. Masya Allah. Nah, artinya panjang umur itu gini, bukan jumlah volumenya, bukan kuantitas, tapi kualitas. Nek wis kualitas Bapak Ibu, ngapunten, jenengan sedo umur berapapun akan dikenang orang sepanjang zaman. Makanya saya sarankan di masjid-masjid itu, siapapun pendiri masjid ini, siapapun pengurus masjid ini, bahkan jamaah masjid ini yang panjenengan ingat, tolong setiap tahlilan atau apa dikirim doa untuk mereka. Itulah hakikatnya panjang umur. Secara fisik mungkin berbeda, ya terpisah dengan raganya. Secara fisik mungkin jauh dengan kita, tapi secara batinnya hakikatnya mereka masih dekat dengan kita. Itulah yang dimaksud dengan ayat Al-Qur'an itu, ya, bahwa orang yang mati syahid itu banyak dikira orangnya itu mati, padahal hakikatnya mereka masih hidup. Gus Dur itu umur berapa, ya kan? Sampai sekarang masih terkenang. Dari Solo sampai selama-lamanya nanti itu. Ya, Pangeran Diponegoro, berapa puluh tahun sudah. Gitu. Insinyur Soekarno, wah, ya kan? Wahid Hashim Asy'ari, wah. Itu hakikatnya panjang umur. Artinya umur yang barokah. Pun. Ingkang nomor 6, ya, kesimpulan isi kandungan makna surah Al-Anbiya adalah menjelaskan tentang, ya, keindahan, kemukjizatan, keistimewaan Al-Qur'an sebagai karunia terindah yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Berarti nek panjenengan mengkaji Al-Qur'an padha karo panjenengan iki tiyang sing paling apik, sing paling bejo oleh rahmat Gusti Allah. Makanya Kanjeng Nabi dawuh nggih, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Saapi-apike sira kabeh niku sing gelem belajar Al-Qur'an. Ya cara macane, ya, ya isi kandungane, ya amalane, terus diajarke nang wong liya. Ini termasuk orang yang paling hebat di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ingkang nomor 7, nggih. Surah Al-Anbiya itu menjelaskan tentang napa niku? Jeleknya orang musyrik, ya, keburukan orang musyrik yang selalu menuntut Kanjeng Nabi agar selalu memberikan keistimewaan. Maksudnya ngeten, wong kafir musyrik niku gak patek percaya terhadap kemujizatnya Al-Qur'an. Al-Qur'an yang sebagai mukjizat tertinggi yang luar biasa yang tidak bisa dilawan siapapun, itu mereka masih gak percaya. Nek cara bahasane panjenengan, wong kafir niku rewel, bawel, njaluk diantem tewel, soalnya penggane ngomel. Iku. Nggih. Yang ngoten niku wis masyaallah. Modele kaya lato-lato niku, Mas. Tahu lato-lato? Tek. Mbok digonong dia unine ngono iku. Ya gak iso kok mari tek njajal unekne sing model teng yo ora iso. Ya sing ngono ki ngono kok tek. Sampeyan delok putu-putune jenengan. Kapanan aku sampai kudu marah nih gara-gara napa? Enten masjid kula pas ngimami. Arek cilik-cilik niku. Lah kok delalah niku nggawa lato-lato, Pak. Oh jenenge arek cilik. Ya kan? Mungkin pas lungguh ngoten niku tahiyat, nyekel lato-latone. Kene atahiyat temen. Tek. Astagfirullah. Itu, Pak. Niku model wong kafir niku ngoten niku. Kaku gak kena dirubah. Nggih, senengane nuntut. Muhammad, nek anjene kon niku dadi utusane Gusti Allah, mana buktimu? Cek takon ngoten, Pak.
Makanya sampai muncul surat Yasin. Yasin itu dalam kitab Khazinatul Asrar. Yasin itu singkatan ya insan, wahai manusia. Terutama manusia yang ingkar terhadap Rasulullah Nabi Muhammad. Tidak percaya mereka. Makanya terus wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang memutusi segala sesuatu, yang maha bijaksana. Inna kalaminal mursalin. Saat temen sira Muhammad benar-benar termasuk utusan Gusti Allah. Ndak usah khawatir, wong kafir percaya sakarepmu gak sakarepmu. Sing penting awakmu adalah utusan Gusti Allah. Inna kalaminal mursalin ala siratim mustaqim, untuk menunjukkan jalan yang lurus. Kon percaya karepmu gak karepmu kan ngoten Pak kasarane. Ngoten Pak. Lah wong kafir niki dalam surat Al-Anbiya beberapa ayat yang lalu itu diterangkan, mereka itu diberikan bukti-bukti nyata tentang kuasanya Allah. Tetap aja mereka protes. Ya, mereka protes. Ngono kok ditakoni, sing mbok karepno iku apa sih? Kan aku pengen swarga, aku pengen bahagia dunia akhir. Kok gak gelem beriman? Niku malah jawabane ngene. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Loh, gak kurang ajar. Iku modele wong kafir, tertutup hatinya, Pak. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Itu orang kafir. Nomor 7. Isanya jam berapa? Masih lama ya? Kurang 5 menit. Oh ya Allah. Ingkang nomor 8, bahwa surah Al-Anbiya ini menceritakan tentang kehancuran umat manusia, terjatuhnya derajat umat manusia itu pada hakikatnya adalah karena kezalimannya. Jadi Allah itu tidak menzalimi manusia, tapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Karena kemungkarannya, karena kekafirannya, karena kemaksiatannya itulah yang merusak kehidupan mereka. Makanya dawuh kan jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Azabnya Allah yang sangat pedih, ya kan? Terjatuhnya derajat umat manusia, ya karena kezalimannya itu, Pak. Kan sering saya contohkan, ya kan? Seorang jenderal, ya kan, bisa jatuh, ya kan, sekarang ada di penjara gara-gara apa? Karena kezalimannya. Ngeten, Pak. Tapi seorang kecil bisa menjadi viral, diangkat derajatnya, mungkin karena kebaikan-kebaikannya. Ya kula jenengan jangan sampai terjadi seperti ini. Derajat manusia akan ditentukan oleh amalan-amalannya yang disebutkan di dalam atin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Dijatuhkannya derajat kemuliaannya manusia yang harusnya manusia ini penciptaan yang sempurna, tapi kenapa kok jadi derajatnya turun sekali, ya kan? Serendah-rendahnya, ya karena kedzalimannya itu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sing nomor 9, surah Al-Anbiya ini menceritakan bahwa ya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini, dan penciptaan langit dan bumi ini pasti ada manfaat dan hikmahnya. Sehingga dengan langit dan bumi ini panjenengan dijadikan sebagai khalifah yang mengatur agar dunia yang panjenengan tempati ini menjadi sebuah keindahan yang dinikmati oleh setiap saat bagi manusia. Yang terakhir ini tentang kisahnya Ya'juj dan Ma'juj, dua sosok makhluk Allah yang ingkar, yang keingkarannya sudah luar biasa sehingga menjadi tanda akan dekatnya hari kiamat. Termasuk Dajjal barang itu, gitu. Itu secara khusus Allah ceritakan di surah Al-Anbiya ini, yang pada akhirnya kula jenengan supados tetap istiqomah di dalam iman. Tetap istiqomah untuk mohon pertolongan kepada Allah. Wa rabbunar rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Kula jenengan tetap jadikan Allah tempat berlindung kula panjenengan, tempat minta pertolongan datang Allah, ya, agar kula jenengan dikarunia Allah iman, Islam, kan ngaten. Panjenengan kalau doakan Rabbi khtim lana bil iman, ngaten nggih? Rabbi khtim lana bil Islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nggih, ngaten mawon Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan kajian kita tafsir Al-Qur'an ini
dibarengi dengan ridho Allah, ya, dengan segala hidayahnya kepada kita, sehingga menjadikan kita indah di mata Allah, ya, dan bahagia dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Biridhaillah bi asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin sementara nggak ada pertanyaan ya Pak ya. Ngapunten ini terlalu asik ini ya. Karena harus tuntas malam ini untuk akhir surat Al-Anbiya. Mudah-mudahan pertemuan nanti diberikan panjang umur bisa sampai ke surat Al-Hajj, surat berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.